Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat datang di kelas TK 4039 ya, Teknologi Fotokatalitik dan Fotoelektrokimia. Jadi pada kuliah minggu pertama ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan silabus mata kuliah ya. Di mana di sana nanti akan terdapat terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, silabus secara lengkap ya selama 1 semester. Kemudian nanti juga akan dijelaskan terkait dengan sistem penilaian, sistem pendukung perkuliahan ya. Kemudian nanti ada juga terkait dengan materi pendahuluan yang akan saya berikan pada kuliah pertama ini ya. Oke, untuk kuliah TK 4039 ini merupakan tim teaching di mana akan ada 3 dosen yang memberikan perkuliahan ya. Saya sendiri di sini Wibowo Hendra Saputra, biasa dipanggil Hendra. Kemudian ada Pak Pramujo Widiatmoko, biasa dipanggil Pak Pram. Kemudian ada Pak Hari Devianto yang biasa dipanggil Pak Hardev ya. Kami di sini bertiga berasal dari kelompok keahlian yang sama, dari KK Energi dan Teknologi Berkelanjutan atau Sustainable Energy and Technology ya. Jika nanti kalian ingin menghubungi para dosen pengampu, silahkan bisa langsung menghubungi via email ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Dalam program studi sarjana teknik kimia itu ada 7 CPL ya yang kita sebut, tetapi saya coba untuk petakan di sini ada 4 CPL yang berhubungan dengan mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah CPL nomor 1, di mana mahasiswa diharapkan bisa mengidentifikasi, memformulasikan, menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks dengan menerapkan pengetahuan matematika sains dan rekayasa. Kemudian CPL nomor 3 terkait dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak. CPL nomor 5 terkait kemampuan untuk berperan secara efektif dalam kelompok. Lalu CPL nomor 7 terkait dengan kemampuan untuk mempelajari dan menerapkan pengetahuan baru sesuai keperluan dengan strategi belajar yang tepat. Nah, dari capaian pembelajaran lulusan ini, kalian di sini sebagai mahasiswa harus mengetahui capaian pembelajaran mata kuliah atau output apa yang sebenarnya yang diharapkan setelah kalian menyelesaikan mata kuliah TK 4039 ini. Nah, di sini ada 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK ya. Jadi ada CPMK nomor 1 di mana kalian diharapkan mampu memahami prinsip dasar fotoelektrokimia dan fotokatalitik. Kemudian CPMK nomor 2 mampu memahami karakteristik katalis ya, baik sifat fisik maupun kimia serta elektronik. Lalu CPMK nomor 3 mampu memahami aspek termodinamika dan kinetika untuk reaksi fotokatalitik dan fotoelektrokimia. CPMK nomor 4 masuk memahami perbedaan dasar antara katalitik yang diinisiasi dengan panas atau thermal katalitik ya, yang saat ini sudah commercially proven di industri-industri dan dengan bantuan cahaya atau kita sebut dengan fotokatalitik. CPMK nomor 5 mampu memahami perkembangan teknologi pemanfaatan proses fotoelektrokimia dan fotokatalitik yang mencakup proses mekanisme reaksi produk yang dihasilkan dan efek terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep teknologi fotoelektrokimia dan fotokatalitik secara sederhana untuk dapat memecahkan isu energi dan lingkungan. 6 CPMK ini kami coba petakan begitu ya, kira-kira kode CPL mana yang sekiranya berhubungan atau bersinggungan begitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, untuk CPMK nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah berhubungan dengan CPL nomor 1 ya. Kemudian CPMK nomor 5 itu berhubungan dengan CPL nomor 7 dan CPMK nomor 6 ini berhubungan dengan CPL nomor 3, 5 dan 7 ya. Oke, kemudian ini adalah silabus selama 1 semester ya, selama 16 minggu. Di sini minggu pertama kita akan mempelajari terkait dengan prinsip dasar fotoelektrokimia dan fotokatalitik ya. Mulai dari konsep dasar, mekanisme reaksi, serta aplikasi secara umumnya seperti apa. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan karakteristik katalis ya untuk proses fotoelektrokimia dan fotokatalisis, termasuk sifat fisik, kimia, mekanik, serta elektronik. Konversi energi cahaya menjadi listrik, lalu ada fotovoltaik ya, kokatalis logam, fotoelektrokimia dan fotokatalitik, lalu ada thermal katalitik dan fotokatalitik pada minggu ke-6, minggu ke-7 dan ke-8 ini terkait aspek termodinamika dan kinetika untuk proses fotoelektrokimia dan fotokatalitik. Setelah 8 minggu pemberian materi, maka akan diselingi dengan ujian tengah semester ya, di mana materi yang akan diujiankan adalah materi hingga minggu ke-8. Lalu setelah itu masuk ke minggu ke-10, di mana nanti kalian akan diberikan tugas besar, di mana tugas besar ini akan dikerjakan secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas 3-4 mahasiswa. Nanti kalian akan diminta untuk menulis artikel review atau simulasi, begitu ya. Jadi di minggu ke-10 nanti akan diberikan semacam guidelines ya, atau petunjuk bagaimana cara menulis artikel review atau simulasi yang baik. Lalu minggu ke-11 akan ada materi terkait dengan deaktivasi, regenerasi, serta stabilitas katalis pada proses fotoelektrokimia dan fotokatalitik. Masuk ke aplikasi teknologi di minggu ke-12, lalu perkembangan teknologi
fotoelektrokimia dan fotokatalitik di Indonesia dan perspektif di masa depannya seperti apa. Dan 2 minggu terakhir sebelum ujian akhir semester akan diadakan presentasi tugas besar, ya, artikel review atau simulasi. Oke, nah berikut ini adalah referensi atau buku panduan atau buku ajar yang bisa kalian gunakan. Ini referensinya memang tidak ada yang bahasa Indonesia begitu ya, jadi semuanya ini sumber dari luar negeri. Di sini ada 4 referensi yang nantinya kalian bisa gunakan sebagai acuan untuk mengikuti mata kuliah ini. Selain dari slide paparan yang akan diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian terkait dengan penilaian, di sini adalah bobot-bobot yang perlu kalian perhatikan, begitu ya. Yang pertama adalah ujian, di mana ujian terbagi atas 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ya, di mana masing-masing bobotnya adalah 30%. Lalu kemudian ada tugas dan kuis, bobotnya 20%, dan ada presentasi penulisan artikel ilmiah, artikel review ilmiah, ya, sebesar 20%. Jadi totalnya 100%, di mana di sebelah kanan, di sini kalian bisa melihat tabulasi indeks penilaian, ya. Jadi silakan nanti kalian membuat strategi bagaimana caranya bisa mendapat hasil yang optimum, ya, dengan nilai akhir yang tertera pada kolom yang kedua di sini, ya, untuk setiap indeks yang akan kalian peroleh. Berikut ini adalah sistem pendukung untuk perkuliahan. Jadi kita di sini akan menggunakan Edunex, ya, karena dalam hal ini para dosen di ITB sudah diwajibkan menggunakan Edunex sebagai sistem sarana pembelajaran, ya. Ini menjadi salah satu KPI juga. Performance dosen akan dilihat jika kita bisa menggunakan atau memanfaatkan sistem Edunex dengan baik, ya, terkait dengan perkuliahan, pemberian tugas, pemberian ujian, evaluasi, dan lain-lain, ya. Jadi kalian bisa menggunakan tautan berikut, ya, jika kalian belum terdaftar sebagai mahasiswa di mata kuliah ini atau masih sit-in begitu, ya, dengan menggunakan token yang tertera pada slide ini. Lalu kemudian jadwal kuliah kita sepakati, ya, pada hari Senin pukul 2 dan 3 sampai 3 dan pukul Selasa jam 7 sampai dengan pukul 9, ya. Oke, kemudian untuk kuliah ini nanti akan dihadirkan juga beberapa dosen tamu begitu, ya, kuliah tamu yang mungkin akan diberikan secara online. Ini merupakan contoh kuliah-kuliah tamu yang dilakukan pada semester sebelumnya, ya, di mana kami mengundang beberapa dosen tamu yang sudah expert begitu, ya, di bidang fotoelektrokimia dan fotokatalitik. Yang pertama adalah Dr. Rahman Dayan, ya, dari University of New South Wales. Beliau ini sangat saat ini mengembangkan teknologi terkait dengan artificial photosynthesis, ya, untuk mengubah CO2 menjadi value added products, ya, baik itu dengan teknologi elektrokimia atau kita kenal juga dengan power to X begitu, ya. Kemudian yang kedua ada Dr. Emma Lovell. Di sini beliau ini mengembangkan teknologi integrasi antara foto dan thermal begitu, ya. Jadi foto thermal untuk proses metanasi, ya. Jadi dalam hal ini merubah CO2 menjadi metan, ya, di mana metan bisa menjadi sumber energi. Dan yang terakhir ada Dr. Fatwa Firdaus Abdi. Beliau ini merupakan diaspora, yang salah satu diaspora yang sukses begitu, ya, di luar negeri menjadi seorang senior lecturer di Jermani, tetapi saat ini beliau sudah pindah ke afiliasi ke City University of Hong Kong gitu, ya. Di mana beliau mengembangkan beberapa keilmuan, ya, mulai dari pengembangan semikonduktor, kemudian fabrikasi tandem device, ya, untuk production of solar fuel, dan beliau juga mengembangkan reaktor design, modeling, dan scaling up, ya, untuk alat-alat fotoelektrokimia untuk berbagai macam aplikasi. Selain itu juga jika dimungkinkan dan waktunya memungkinkan begitu, ya, kita akan coba juga untuk menyempatkan waktu untuk berkunjung site visit, ya, supaya kalian juga punya perspektif industri begitu, ya, bagaimana teknologi elektrokimia, fotokatalitik, atau dalam hal ini juga sintesis katalis bisa kalian lihat secara langsung begitu, ya. Yang pertama tempat yang akan kita kunjungi, ya, adalah PLTS Terapung Cirata, ya. Di sini merupakan salah satu PLTS yang terbesar mungkin di Indonesia, ya. Kita kenal dengan floating PV begitu, ya. Harapannya kita bisa berkunjung ke sana. Kemudian yang kedua ini PT Katalis Sinergi Indonesia, ya. Ini merupakan pabrik yang dibangun begitu, ya. Salah satunya andil dari dosen-dosen di Teknik Kimia, ya, dari Profesor Subagjo, ada Dr. IGBN Mekarti Harta, kemudian ada Dr. Melia Gunawan, ya, dan juga dosen-dosen lain di kelompok keahlian teknik reaksi kimia dan katalisis, ya. Harapannya nanti dari sini kita bisa mendapatkan informasi bagaimana cara kita melakukan scaling up, ya, sintesis katalis di skala yang lebih besar. Oke, sebelum saya masuk ke materi, silakan jika ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Ya, silakan Stefani.
Pak izin bertanya, buat yang tugas kelompok itu judulnya bakal dari Bapak atau kayak kita cari sendiri, Pak? Oke. Terkait dengan tugas review begitu ya. Nanti tugas review ini saya akan persilahkan kepada mahasiswa untuk membentuk kelompok ya. Jadi kelompok 3 sampai 4 mahasiswa per kelompok. Kemudian untuk judul sendiri nanti silakan bisa menentukan gitu ya. Tetapi harapannya setiap kelompok memiliki judul yang berbeda ya. Karena fotoelektrokimia dan fotokatalitik ini memiliki aplikasi yang sangat luas ya, jadi silahkan nanti berembuk gitu ya, berdiskusi satu kelas siapa yang mengambil judul untuk aplikasi A, siapa yang mengambil judul untuk aplikasi B, harapannya semuanya tidak ada yang sama gitu ya, bervariasi. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Silakan Dela dulu. Pak izin bertanya, kalau misalkan penilaiannya itu belum mencapai indeks untuk lulus, apakah ada ujian untuk perbaikan? Oke. Apabila indeksnya itu belum sampai begitu, karena harapannya kan indeks lulusnya itu di C ya, 48 begitu ya di sini ya. Pastinya nanti akan ada remedial yang akan diberikan begitu ya setelah ujian akhir semester ya. Jadi tahapan remedial ini nanti akan kita evaluasi terlebih dahulu terkait dengan bobot kriteria penilaian yang sudah disepakati begitu ya. Jika nilai akhirnya memang nanti tidak mencapai syarat lulus, nanti akan diberikan kesempatan untuk remedial di akhir perkuliahan. Baik Pak, terima kasih. Silakan Rehan. Baik, terima kasih Pak, izin bertanya. Saya penasaran yang berkaitan sama kuliah tamu Pak. Itu kan yang 3 orang itu kan yang dari semester lalu. Kalau dari semester sekarang kira-kira udah ada orang-orang belum Pak? Kayak penasaran sih Pak. Baik, ya pastinya kita akan mengundang berbagai macam dosen tamu ya, expert, karena seperti kita ketahui kalau expert pastinya beliau ini waktunya sangat padat begitu ya. Jadi harapannya nanti kita akan coba hubungi mungkin beberapa dari luar negeri ya, dari University of New South Wales, salah satunya mungkin pembimbing saya gitu ya, Profesor Ros Amal. Kemudian mungkin nanti ada dari instansi pendidikan, dari BRIN misalnya ya, yang mungkin fokus dalam sintesis katalis dan aplikasinya. Saya ada beberapa kolega juga yang bermain atau fokus pada riset terkait dengan pengembangan katalis titanium dioksida misalnya ya, pada semikonduktor untuk berbagai macam aplikasi dengan memanfaatkan sumber bahan baku yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi TiO2 ini bisa disintesis melalui sumber daya alam yang ada di kita gitu. Dan juga mungkin nanti kita bisa lihat perspektif dari industri begitu ya. Jadi dari industri ada juga yang dari Main ID ya. Jadi ada di situ ada alumni teknik kimia juga namanya Pak Aditya Farhan gitu ya. Mungkin kita bisa melihat nanti dari sisi industrial perspektifnya seperti apa gitu ya pada saat kita ingin mengembangkan proof of concept yang sudah kita dapatkan dari skala yang lebih kecil begitu. Jadi ini masih tentatif begitu ya, tapi harapannya nanti akan diinfokan lebih lanjut terkait dengan kepastian dosen tamu dan juga jadwal dosen tamu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, satu lagi mungkin ya dari Risa, silakan. Tadi itu kan ada tugas besar review artikel kan Pak, tapi ada garis miringnya simulasi. Itu maksudnya kita bikin simulasi fotokatalis dan fotoelektrokimia atau gimana ya Pak? Oke. Di sini sebenarnya kami di sini dosen pengampu memberikan opsi begitu ya. Jadi dalam hal ini kalian bisa mereview artikel, jadi cukup kalian melakukan day study begitu ya, day study, membaca jurnal, kemudian kalian mereview begitu ya. Jadi mereview itu secara komprehensif ya, bagaimana perkembangan teknologi fotokatalitik atau fotoelektrokimia di aplikasi yang kalian nanti akan pilih ya, atau dengan melakukan simulasi begitu ya. Jadi simulasi ini bisa digunakan dengan menggunakan perangkat lunak misalnya ya, menggunakan Aspen HYSYS atau mungkin perangkat lunak lain ya. Ada perangkat lunak yang sudah dikembangkan oleh salah satu profesor di Spanyol begitu ya, yang sempat digunakan juga oleh mahasiswa pada saat tugas akhir pada saat pandemi COVID ya. Jadi itu kita sebut perangkat lunaknya itu Photoreact software begitu ya, di mana pada perangkat lunak tersebut kita bisa mensimulasikan degradasi fotokatalitik untuk degradasi air limbah begitu ya. Jadi limbahnya yang sudah bisa digunakan pada perangkat lunak tersebut salah satunya adalah fenol, methylene blue, dan limbah-limbah lain, limbah-limbah organik gitu ya. Jadi kedua opsi ini nanti silahkan bisa didiskusikan antar kelompok begitu ya, mana yang akan dipilih, apakah membuat review artikel atau membuat simulasi artikel. Oke. Saya lanjutkan ya, jika tidak ada pertanyaan lagi ke materi begitu ya. Jadi untuk materi hari ini saya akan coba memperkenalkan saja terkait dengan dasar teknologi fotokatalitik dan fotoelektrokimia ya. Jadi mungkin silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan pada saat saya presentasi bisa langsung acukan tangan begitu ya. Kemudian saya akan persilakan bertanya. Oke, kenapa kita harus
mengembangkan teknologi yang berbasis foto. Foto di sini kan sinar begitu ya, karena kita bisa melihat di sini sinar matahari memiliki di sini kapasitas energi yang cukup tinggi gitu ya dibandingkan dengan sumber-sumber energi lain. Kita bisa lihat ini solar energy adalah memiliki energi sekitar 173.000 terawatt ya, dibandingkan dengan coal yang mungkin saat ini menjadi energi fosil begitu ya, 900 dalam hal ini, kemudian uranium, oil dan lain-lain ya, ini cukup kecil jika dibandingkan dengan sinar begitu ya, atau sinar matahari. Nah, sedangkan jika kita melihat perspektif dari letak Indonesia gitu ya, letak geografis Indonesia, kita bisa melihat di sini ya ada beberapa lokasi yang memang dari segi sinar atau intensitas sinar matahari di sini cukup tinggi begitu ya. Salah satunya di daerah Jawa, mungkin Nusa Tenggara Timur gitu ya, Sulawesi dan mungkin di daerah Papua ya. Jadi dalam hal ini sangat bisa berpotensi untuk kemudian nanti dimanfaatkan lebih lanjut begitu ya. Sinar matahari untuk kemudian kita bisa manfaatkan sebagai salah satu sumber energi. Nah, oleh karena itu kita bisa sebutkan bahwa solar energy di sini merupakan most abundant energy ya di dunia ini. Kemudian Indonesia menerima 3,6 sampai 6 kWh per meter kuadrat per hari ya untuk iradiasi atau intensitas iradiasi dari sinar matahari, atau ekuivalen dengan output dari listrik itu sebesar 1170 sampai 1530 kWh per kilowatt peak begitu ya. Bisa kita lihat sendiri di sini ada spektrum gitu ya, spektrum sinar matahari gitu ya, di mana bisa kita lihat di sini spektrumnya itu dari UV sampai ke infrared begitu ya. Untuk spektrum UV kita bisa lihat pada interval 200 sampai 400 nanometer ya, 400 sampai 750 atau 800 ini adalah visible ya. Sedangkan di atas 800 nanometer bisa kita katakan dia adalah spektrum infrared. Jadi bisa dilihat di sini proporsinya ya, kurang lebih untuk UV itu sekitar 2%, visible sekitar 47% dan sisanya adalah infrared ya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini kita bisa memanfaatkan gitu ya, atau coba untuk memimikan melakukan artificial photo utilizations gitu ya, dengan mengembangkan teknologi yang kita sebut nantinya fotokatalitik dan fotoelektrokimia. Oke, jika kita masuk sekarang ke terminologi fotokatalisis begitu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat dipotong saja di sini ada foto dan katalisis ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu foto, apa itu katalisis? Ya, silakan Stephen. Berarti mungkin dia foto menggunakan cahaya buat reaksi katalisis gitu, Pak. Foto menggunakan cahaya, katalisis adalah reaksi katalitik gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mempercepat ya, mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi ya dari reaksi tersebut ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya dari pengertian dari UPEC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, bisa didefinisikan sebagai perubahan rate of chemical reactions ya. Jadi laju perubahan reaksi kimia gitu ya. Karena adanya inisiasi gitu ya atau aktivasi di bawah sumber sinar. Jadi sumber sinar di sini bisa dari sinar UV ya, dari sinar visible, dari sinar infrared, atau harapannya nanti long term goals-nya kita bisa memanfaatkan sinar matahari ya. Dan kita memiliki fotokatalis ya. Jadi fotokatalis ini diharapkan bisa mengabsorb atau menyerap sinar gitu ya. Jadi oleh karena itu kita perlu menentukan kira-kira karakteristik fotokatalis seperti apa yang ideal untuk bisa menyerap sinar dengan baik ya. Nah, di sini adalah contoh beberapa fotokatalisis atau fotokatalis yang dikembangkan begitu ya. Ada silicon carbide, ada gallium phosphate ya, ada cadmium sulfate, zinc oxide, titanium dioxide dan lain-lain yang sudah commercially proven dan sudah terjual di pasar begitu ya. Saat ini adalah titanium dioksida, di mana dalam hal ini kita bisa melihat ya, di sini adalah celah pita energi yang ada ya, di mana celah pita energi ini adalah jarak energi gitu ya antara pita valensi dan pita konduksi ya. Kalau misalkan saya gambarkan di sini dalam perbedaan gitu ya antara konduktor, semikonduktor dan isolator. Kira-kira apa yang membedakan jika kalian melihat ilustrasi yang terlihat gitu ya dalam ilustrasi yang terlihat dalam slide. Kira-kira apa yang membedakan? Ini saya sebut sebagai konduktor ya. Kemudian ini semikonduktor, dan ini adalah isolator. Apa yang membedakan? Tingkat energinya. Apa? Tingkat energinya. Tingkat energi. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, belakang silakan Ilham. Jarak antara conduction band sama valence bandnya
untuk konduktor tuh bisa dibilang nggak ada. Terus semakin ke kanan semakin jauh. Semakin ke kanan semakin jauh ya. Di sini kan konduktornya sering berimpit ya, antara kita sebut bagian bawah ini saya sebut sebagai PV gitu ya, atau pita valensi gitu ya. Ini pita konduksi gitu ya, PC. Sama halnya juga dengan ini ya, PV dan PC gitu ya. Nah, kita bisa melihat kalau berimpit di sini apa yang konsekuensinya apa? Muatan itu dia akan dengan mudah gitu ya bermigrasi gitu ya antara pita valensi dan pita konduksi gitu ya. Jadi oleh karena itu kita sebut konduktor itu biasanya apa? Material yang baik untuk menghantarkan listrik biasanya ya. Karena alasan yang tadi ya, berimpitnya antara pita konduksi dan pita valensi. Kalau isolator kenapa dia dikatakan tidak baik untuk menghantarkan listrik? Karena dia punya celah pita energi yang sangat tinggi gitu ya antara pita valensi dan pita konduksi. Sehingga untuk bisa mengeksitasi ya muatan negatif ke atas ini butuh energi yang sangat tinggi. Jadi biasanya dia di atas 5 elektron volt gitu ya. Nah, sedangkan untuk semikonduktor di sini biasanya range untuk celah pita energinya antara 2 sampai 5 elektron volt ya. Nah, jika kita konversikan nilai elektron volt ini ke dalam nilai dari panjang gelombang begitu ya. Jadi ke dalam nilai panjang gelombang suatu sinar ya atau lambda, nilai ini adalah sangat berkorelasi dengan energi yang dihasilkan dari sinar UV sampai sinar infrared gitu ya. Jadi di sini UV sampai dengan infrared. Jadi oleh karena itu dengan basis fundamental aspek ini gitu ya, semikonduktor bisa digunakan sebagai material yang bisa dimanfaatkan atau bisa mengabsorb cahaya ya, baik itu cahaya UV, visible dan infrared. Oke, mungkin ini beberapa contoh ya, gambaran contoh reaktor yang sudah dikembangkan di Teknik Kimia ITB ya. Jadi di sini kita punya reaktor, kita sebut top illuminations. Kenapa disebut top illuminations? Karena sumber sinarnya datang dari atas gitu ya. Sedangkan ini reaktornya gitu ya. Jadi reaktor ini bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang digunakan biasanya untuk CO2 reductions begitu ya. Kemudian untuk metan oxidations ya. Jadi itu bisa menghasilkan, keduanya bisa menghasilkan metanol atau produk-produk bermanfaat lainnya ya, seperti asam format, formaldehid dan lain-lain. Sedangkan untuk reaktor immerse illumination apa yang membedakan? Kalau melihat dari skematik konfigurasinya? Ya, silakan. Sumber cahayanya berarti ada di tengah si reaktornya. Sumber cahayanya ada di tengah reaktor gitu ya. Jadi oleh karena itu di sini kan dayanya itu sangat tinggi gitu ya, 300 sampai 500 watt. Jadi seiring berjalannya waktu pasti reaktor itu akan panas ya. Nah, sedangkan kita ingin menghilangkan efek dari thermal gitu ya, karena kita ingin fotokatalitik bukan fototermal katalitik ya. Jadi oleh karena itu apa yang dilakukan di sini? Kita perlu melakukan pendinginan gitu ya, proses pendinginan. Jadi kalau untuk yang top illumination sebenarnya dia sudah diintegrasikan dengan cooling fan ya. Jadi sudah ada cooling fan yang membantu untuk proses pendinginan agar memastikan kondisi temperaturnya itu adalah pada kondisi ambien. Jadi maksimal mungkin di 20 sampai 30 derajat ya. Sedangkan untuk reaktor immerse karena dia tidak ada konfigurasi cooling fan-nya, kita menggunakan chiller begitu ya. Jadi air pendingin di sini kita sirkulasikan gitu ya secara kontinu begitu ya, di recycle gitu ya, supaya memastikan tadi kondisi di dalam reaktornya itu adalah pada kondisi ruangan ya, 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, selain itu juga pada reaktor di lab kita sudah mengembangkan juga untuk konversi CO2 yang kita mimikkan, kita capture begitu ya dari flue gas ya. Jadi di sini kita coba untuk memimikkan flue gas, di mana flue gas ada yang tahu persentase CO2 di flue gas itu berapa persen? Sekitar 15 sampai 17%. Oke, 15 sampai 17% begitu ya. Jadi sisanya itu adalah ada nitrogen, ada oksigen, ada SOx, ada NOx begitu ya. Nah, sedangkan di sini karena flue gas itu sangat kompleks ya tadi ya, kandungan gasnya sangat bervariasi. Oleh karena itu kita coba untuk menyederhanakan karena nitrogen komposisinya paling banyak ya. Sedangkan CO2 ini yang kedua, jadi kita hanya menggunakan 2 model gas dalam proses reaksi ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya CO2 nitrogen, kemudian kita integrasikan dengan membran. Jadi membran di sini adalah tujuannya untuk menseparasi atau memurnikan CO2-nya ya.
Jadi nanti CO2 yang murni akan dialirkan ke reaktor fotokatalitik ya. Di sini reaktornya kita sebut sebagai reaktor spiral ya. Kenapa kita menggunakan reaktor spiral? Karena di sini dari segi mass transfernya gitu ya, dan dari segi penetrasi lampu ke dalam reaktornya sangat baik ya, karena lampunya berada di tengah, kemudian ini disirkulasikan secara kontinu begitu ya untuk reaktornya ya, sehingga proses mass transfer dan juga penetrasi lampunya bisa lebih optimum ya. Nah dari sini sudah terbukti secara proof of concept dalam skala lab ya, sudah ada mahasiswa S3 juga yang mengerjakan project ini di mana CO2-nya sudah berhasil dikonversi menjadi asam format ya. Jadi asam format ini sudah banyak juga digunakan di berbagai macam industri, dan salah satunya juga menjadi hydrogen carrier ya, asam format ini ya, yang bisa dimanfaatkan nantinya untuk sumber energi masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan materi pendahuluan untuk minggu pertama. Jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, silakan. Tadi kan ada tipe-tipe reaktor yang Bapak tunjukkan. Itu pemilihan kita memakai reaktornya tuh gimana? Maksudnya kayak apakah ada pengaruh dari viskositas kah atau sifat fisik ininya gitu, reaktornya gitu, gimana Pak? Oke, ya ini karena kita memiliki 2 reaktor, 3 jenis reaktor gitu ya di lab gitu ya. Setiap reaktor ini pastinya punya kekurangan dan kelebihan ya. Jadi kalau misalnya top illumination, kira-kira kekurangan kelebihannya apa? Ada yang bisa menjawab? Cahayanya cuma dari atas. Cahayanya cuma dari atas sehingga akan ada gradasi ya, akan ada gradasi intensitas gitu ya. Semakin ke bawah pasti gradasi sinarnya akan semakin turun ya. Pasti yang lebih tersinarkan kan yang bagian atas ya. Nah kemudian dalam hal ini juga keduanya ini dilakukan pengadukan ya dengan menggunakan magnetic stirrer gitu ya, supaya proses mass transfer perpindahannya juga dia akan lebih baik gitu ya. Nah sedangkan untuk yang immersive illumination kira-kira kekurangannya apa? Nggak bisa diaduk. Ada lagi yang lain? Membutuhkan daya besar. Membutuhkan daya besar. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa? Di sini kita lakukan pengadukan juga begitu ya. Tetapi apa concern pengadukannya di sini? Karena kan dia ada beberapa layer ya. Kalau misalnya saya gambarkan di sini kan layernya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada lampu gitu ya. Ini lampunya. Kita menggunakan pengadukan gitu ya. Ini menggunakan magnetic stirrer ya. Sedangkan pelarutnya atau medium reaksinya itu kurang lebih kan harus sampai posisi lampu gitu ya, supaya dia bisa tersinari ya. Jangan sampai dia hanya di bawah begitu ya. Nah konsekuensinya apa kalau misalnya dimensinya seperti ini pada saat pengadukan? Tidak akan sehomogen jika kita bandingkan dengan top illuminations ya. Karena kan di sini kita lihat ya dimensinya kan berbeda gitu ya. Yang di sini mungkin tidak teraduk secara baik ya. Sedangkan yang di bawah mungkin teraduk secara baik begitu ya. Tetapi homogenitasnya dia tidak akan baik secara keseluruhan begitu ya. Nah ini merupakan salah satu kekurangan ya. Nah sedangkan untuk yang spiral reaktor apa? Ini kelebihan dan kekurangan. Apakah ada kekurangannya? Maintenance, oke. Ada lagi yang lain? Ada kemungkinan kalau di sini itu katalisnya akan stick ya. Jadi katalisnya itu kan dia terbawa nih ya secara kontinu begitu ya. Ada kemungkinan katalisnya itu bakal stick di bagian spiral reaktor di bagian sini begitu ya. Nah, itu menyebabkan nanti dia secara konsentrasi keseluruhan itu tidak akan sama begitu ya seiring dengan berjalannya waktu ya. Tetapi dari segi mass transfer, dari segi penetrasi lampu ya, ini merupakan salah satu yang terbaik dibandingkan dengan reaktor-reaktor lain. Jadi dalam opsi pemilihan reaktor ya kita bisa sesuaikan begitu ya. Dan kelebihan dari reaktor top illumination kita bisa menggunakan filter ya. Karena ini basisnya kita menggunakan xenon lamp ya, di mana panjang gelombangnya 200 sampai 1100 nanometer ya. Nah, untuk top illumination kita bisa menggunakan cut off filter. Jadi pada saat kita katalis yang saya sintesis misalnya dia aktif di sinar tampak ya. Jadi kita bisa meng-cut sinar UV dan sinar infrared gitu ya. Jadi kita hanya mengiradiasi reaktornya itu dengan menggunakan sinar tampak di range 400 sampai 800 nanometer ya. Itu merupakan salah satu kelebihan untuk top reaktor illuminations ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan terkait dengan pemilihan reaktor, yaitu silakan nanti disesuaikan dengan aplikasinya dan karena masing-masing reaktor punya kelebihan dan kelemahan.
Oke, saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.